Jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang culture shock aku selama di Turki. Ada suatu hal yang buat aku kesel, ada juga jengkel, apalagi marah, iya. Pokoknya banyak deh. Yang nggak bisa. Ini beberapa aja sih yang nggak bisa semua aku ceritakan, soalnya ada yang bersifat gimana ya ya nggak bisa aku ceritain pokoknya gitu. Nah ini aku udah nyatet beberapa hal, ini aku udah filter ya mana aja yang pantas aku sampaikan di sini, soalnya kan nggak mungkin kan semuanya aku bilang kayak gitu. Nah yang pertama itu ngajak kiss. what ngajak kiss. Iya bener, ngajak kiss, maksudnya gimana sih? Nah jadi maksudnya tuh aku cerita ntar ya. Jadi kan Turki ini terletak di antara benua Eropa dan benua Asia. Jadi budaya di antara kedua benua ini bercampur menjadi satu. Jadi ada budaya Eropa juga, ada budaya Asia juga. Kita yang orang Asia ya, apalagi Indonesia ya seperti itulah budayanya. Eropa ya Eropa, gimana sih budaya orang Eropa? Nah jadi gini ceritanya. Aku waktu itu lagi berada di Sultan Ahmad dan itu aku sendirian. Waktu itu waktu sebelum acara itu kejadian. Sebelum acara ya? Aku lupa sih. Iya sebelum acara. Iya sebelum acara. Jadi aku tuh lagi asik main IG, sibuk-sibuk scroll gitu kan, ketawa-ketawa sendiri, biasalah kan. Jadi aku pas udah selesai nih, pas aku udah mau bangkit kan dari duduk, terus ada cowok yang nyapa aku, hey gitu dia bilang kan. Terus aku sebagai orang Indonesia yang masih kebawa keramah tamahannya, langsung baliknya apa gitu kan, bukan baliknya apa sih, maksudnya balik senyum gitu kan, soalnya kan dia senyum ke aku gitu kan. Barulah kami kenalan di sana gitu kan. Dia nanya sama aku, ya saling kenalan lah gitu kan. Nah jadi waktu itu dia ngajak aku ngajak ngeteh maksudnya, cuman aku nggak mau, soalnya karena kejadian sebelumnya tuh udah buat aku trauma, jadi aku lebih berhati-hati lagi kan, apalagi tuh orang yang random kan, orang yang nggak aku kenal sebelumnya. Nah jadi udahlah ngobrol, aku tanya dia dari mana, dia nggak, katanya ya dia ngakuin tuh dari Arab Saudi, tinggalnya tuh di Madinah. Terus dia tuh ke Turki tuh kalau nggak salah dia tuh ada saudaranya gitu di sana gitu. Jadi cerita tiba-tiba dia minta nomor aku gitu, boleh nggak aku minta nomormu gitu. Terus aku bilang, aku mikir kan awalnya diem, maaf aku nggak bisa gitu. Kenapa gitu? Nggak bisa aja gitu loh. Yang mengingat kejadian sebelumnya, jadi aku lebih berhati-hati gitu loh, nggak mau sembarang ngasih nomor kan, apalagi itu di luar negeri ya kan, kita nggak tahu kan bakal diapain gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. Pas aku menolak, terus tiba-tiba dia ngomong kiss me gitu kan, nanya aku, maksudnya apa sih kiss me, dia bilang kayak gitu. Terus aku what? Terus aku mikir, ini orang gila banget ya, baru aja kenal beberapa menit udah ngajak gituan. Dia nggak nengok apa aku pakai hijab. Aku sebagai hijaber sejati ini merasa tersungging karena dia nggak sopan banget gitu loh, ngajak kiss terang-terangan di depan umum lagi. Kalau ada yang dengar gimana gitu. Terus aku makin kesel kan, aku langsung tinggalin aja dia gitu loh, karena aku takut dia ngejar aku atau gimana. Aku langsung jalannya cepet-cepet gitu. Itu gila banget sih itu. Itu yang buat aku shock sih. Aku langsung mikir, wow, ternyata begini gitu loh Turki. Di luar ekspektasi banget yang kita mikir tuh Turki, yang memang sejarah Islamnya tuh banyak gitulah kan, apalagi Muhammad Al-Fatih gitu kan, sang penakluk Konstantinopel maksudnya. Nah kayak gitulah. Nah jadi yang kedua itu makanannya hambar, asin, dan juga tehnya itu pakai air mendidih. Maksudnya gimana? Jadi gini, waktu aku sebelum ke acara itu kan lagi musim dingin kan di sana, waktu bulan Januari lalu, aku tuh sering banget bolak-balik ke daerah Sultan Ahmad yang dekat Hagia Sophia sama Blue Mosque-nya. Jadi waktu antara maghrib sama isya gitulah, aku lagi sibuk foto-foto, terus ada yang nyamperin aku, terus aku dibawa ke shopnya dia, ya silaturahmi lah. Nah di situ tuh aku dikasih teh gitu, tehnya tuh pakai gelas kecil. Dan juga aku pikirkan pas aku mau minum tuh
terasa memang panas banget sih, tapi aku pikir ala ini paling gelasnya doang kan yang panas itu kan. Sekali aku minum tuh langsung nggak bisa berkata-kata gitu, langsung aku tarik cepet-cepet karena saking panasnya gitu loh. Gimana sih kalau air yang baru mendidih diminum kayak gitu rasanya, kebakar, gila, kebakar, aduh gila banget sih itu. Langsung aku kaget gitu kan, aku bilang, loh ini airnya panas banget gitu. Terus dia bilang, ya udah tunggu aja sebentar gitu, kamu bisa kayak nyeruput sedikit-sedikit gitu kan. Mereka mungkin yang udah kebiasa gitu, ya udah biasa aja mereka. Aku tengok dia tuh minumnya santai gitu loh, kayak minum teh hangat biasa. Kalau aku kan yang nggak biasa ini, ya nggak bisa minum jadinya gitu loh. Lama aku minum, aku harus kipas-kipasin dulu tehnya, harus ya tunggu dingin gitulah pokoknya. Dan yang makanannya hambar ini, aku waktu itu ke restoran. Waktu itu aku makan apa ya? Mau makan kebab. Beda banget ya, kebab Indonesia sama kebab Turki itu beda banget kan. Kalau ke Turki makan kebabnya itu beda banget sama yang dijual di Indonesia. Soalnya kebab Turki itu banyak jenisnya, nggak hanya yang kayak sandwich gitu, dia ada yang pakai nasinya. Nah aku makan kebab nih yang ada nasinya gitu. Nasinya itu beda banget sama Indonesia. Kalau kita kan Indonesia kan warnanya putih, terus juga kecil, teksturnya tuh lembut gitu ya kan, lembek. Tergantung airnya juga sih. Nah, kalau yang Turki ini beda. Mereka tuh nasinya tuh warna sebenarnya banyak sih jenis nasi di Turki tuh. Cuman yang aku makan tuh yang kayak gini. Warnanya tuh coklat. Terus ukurannya agak panjang dikit. Agak gemuk lagi, masih panjang tapi kayak melengkung gitu bentuknya. Nah, kayak gitulah pokoknya. Kalian bisa search sendiri gimana. Rasanya tuh hambar. Terus juga agak aneh gitu lah, gimana sih, beda pokoknya sama yang Indonesia gitu, nggak cocok banget sama lidah orang Indonesia. Nah waktu aku di acara, di hari terakhir acara kan kami sempet university visit kan di Sanbo University. Jadi waktu siangnya kami makan tuh ada salad sama kayak sup gitu, terus ada daging juga. Ya itu menunya. Nasi ya, lupa nasi juga. Nah itu supnya itu hambar tapi enak. Gimana sih? Hambar tapi enak. Susah sih jelasinnya. Pokoknya gitu. Pokoknya kayak gitu. Itu yang aku rasain. Awalnya tuh rasanya tuh hambar gitu, tapi lama kelamaan enak gitu. Nah yang asin ini, waktu aku setelah acaranya, aku kan ke rumah host. Nah aku di dekat situ tuh aku sempet belanja snack gitu lah, belanja makanan. Aku penasaran juga kan snack Turki tuh gimana sih. Aku beli yang potato chipsnya gitu, kayak gini. Nah itu lidah orang Turki tuh ternyata mereka tuh suka yang kayak kecut-kecut, terus juga asin-asin. Gimana sih, aku kurang paham juga lah lidah orang Turki ini. Pokoknya yang kalau kita kan snack di sini kan, di Indonesia gini kan banyak micinnya, segala macam rasa ada gitu. Kalau di sana tuh yang aku cobain mungkin cuman ini aja, maksudnya mungkin nggak semuanya, tapi yang aku cobain ini itu potato chipsnya, micinnya tuh kurang, cuman garamnya tuh dibanyakin gitu, garam halus yang buat enak sih awalnya, karena kan kurang micin gitu ya, lumayan sehat lah ya kan. Yang ketiga tuh banyak orang Suriah keluyuran juga, mereka tuh jualan dengan secara pemaksaan. Gimana, jadi gini, ini bukan masalah nggak mau ngasih atau gimana ya, tapi karena temen aku tuh sebelumnya bilang hati-hati aja kalau di sana tuh kalau ada mereka yang nawarin barang. Soalnya gini, ada yang ngalamin, dia karena kasihan gitu kan, dia kasih lah uang 100 lira gitu, pasti kan ada kembaliannya karena mereka nggak tahu apa yang mau dibeli sama mereka. Pokoknya dikasih uang 100 lira, pas menunggu dipikirnya uangnya bakal dibalikin, ternyata dibawa kabur gitu. Nah di situ aku nggak mau dong. Aku yang sebagai low budget nih ya, meskipun kita nggak low budget pun nggak mau kan terjadi gitu, uangnya dibawa kabur. Mending uangnya untuk dimakan gitu kan, daripada dibawa kabur gitu. Jadi aku di situ berhati-hati banget. Waktu aku pertama kali jalan sama temen aku di lagi-lagi ke Sultan Ahmad itu, ada anak kecil cowok yang nawarin tisu gitulah. Terus teman aku bilang enggak dalam bahasa Turki, terus dia langsung kayak sini kami gitu loh. Enggak ya pokoknya gitulah. Gimana sih, aku langsung mikir ini orang nawarin barang tapi kok
kita tolak, terus kesel gitu loh, gimana ya, nggak sopan gitu loh kesannya. Kita kan kalau ditolak gitu ya udah gitu langsung pergi, kalau nggak mau ya udah gitu. Kalau mereka tuh ditolak langsung kayak kesel, kayak memang seolah-olah tuh memaksa kita untuk beli barangnya dia gitu loh. Menurut aku sih itu yang buat jengkel ya kalau kita ke Turki, apalagi turis gitu. Hati-hati aja pokoknya kalau kalian ke Turki itu, hati-hati aja yang mengenai kasus yang pernah aku ceritain. Nah yang ketiga itu driver barbar. Aku waktu pertama kali menginjakkan kaki di Turki, kan aku dijemput sama host apartemen nih. Kami ke apartemennya tuh naik taksi maksudnya. Jadi waktu si host ini mau ngambil barangku lah dari bagasi, kan kami udah turun. Tiba-tiba drivernya tuh langsung nyelonong gitu. Aku kaget dong, gila mampus, barang aku masih di dalam gitu, masih di mobil. Untungnya host aku ini langsung ngetok gitu bagasinya, tok gitu kan, biar drivernya berhenti gitu. Gila banget sih ini, barbar banget sumpah. Juga selama perjalanan itu drivernya itu gimana ya, barbar tuh gimana sih, ngebut pas awalnya ngebut tiba-tiba ngerem mendadak ya, kayak gitulah, barbar gitu kan. Gila sih itu, gila. Gak hanya itu sih, selama aku naik bus di sana, kayaknya semua orang Turki kayak gitu kali ya. Aku naik taksi, naik bus, waktu ditumpangin sama host aku pun, mereka tuh cara mengendarainya itu sangat barbar sekali. Udah ngebut awalnya tiba-tiba merem mendadak gitu. Kalau pas kami naik bus baru ngetek kartu tit gitu, belum aja meraih pegangannya, drivernya langsung tancap gas, otomatis langsung terombang ambing gitu kan badan dibuatnya. Aduh, gila sih ini yang buat aku kesel sama di Turki tuh ini sih sebenarnya, setelah skandal sebelumnya itu. Nah itu dia yang ketiga. Dan yang keempat, banyak orang Turki tuh yang ternyata nggak bisa bahasa Inggris. Gimana? Kaget nggak? Kalau aku sih kaget. Soalnya, kok kita kan orang Indonesia kan bisa lah yang dasar-dasar kayak yes no, yang dasar bahasa Inggris dasar tuh gimana sih yang untuk beginner. Nah kayak gitulah. Tapi di sana tuh mereka tuh bahkan ada yang sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, sama sekali nggak tahu kata-kata bahasa Inggris tuh, sama sekali ada yang kayak gitu. Bahkan nih ya, ada delegasi juga yang cerita dia tuh ke Information for Tourists. Kalau namanya Information for Tourists itu pasti kan setidaknya bisa lah bahasa Inggris. Malahan menurut aku sih diwajibkan sih, soalnya kan turis tuh kan apa-apa kan pasti pakai bahasa Inggris. Nah waktu dia nanya sesuatu gitu ke polisinya, ke penjaganya lah, terus dia bilang sorry no English man gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak jadi nanya gitu. Dan aku waktu selama di sana ya nanya jalan tuh mereka banyak gitu yang nyuakin, karena menanyakan excuse me, can you tell me bla 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 gitu kan. Aku naik jalan, mereka ada yang kayak gini responnya, dengar aku ngomong bahasa Inggris langsung pergi gitu aja, bodo amat gitu loh. Aku langsung gila ini orang cuek amat sih gitu. Tapi nggak semua ya kayak gitu, nggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Malah ada juga yang kayak gini, pas aku nanya kan English, langsung pergi gitu aja. Banyak banget aku tuh dicuekin gitu loh. Dan ternyata tuh setelah kami sharing, ternyata nggak aku aja, semua delegasi yang ikut acara ini pun rata-rata digituin juga sama mereka gitu loh. Karena kami nanya tuh pakai bahasa Inggris, ya tentu aja lah kan pakai bahasa Inggris, nggak mungkin gitu pakai bahasa Turki. Lagi kami juga nggak ngerti bahasa Turki kan gimana. Jadi kayak gitu, itu yang keempat. Dan yang terakhir, tiada hari tanpa yogurt dan butter. Sama halnya kayak Indonesia, kita tiada hari tanpa nasi. Apa-apa tuh makan pakai nasi, mau bakso pakai nasi, mie pakai nasi, apa ya, mungkin pizza pakai nasi, nggak tahu lah ya, tapi aku nggak pernah. Nah kalau mereka tuh nggak bisa makan tanpa yogurt atau butter. Nah
Nah setelah acara tuh kan aku nge-host selama beberapa hari di bagian Asianya gitu. Nah mereka waktu makan malamnya itu mereka tuh selalu pakai yogurt, dan yogurtnya tuh beda, lagi-lagi beda banget sama yang punya Indonesia. Kalau kita kan di sini yogurtnya itu agak padat gitu kan. Kalau mereka mereka tuh kental, kayak susu kental manis kayak gitulah. Juga ukurannya itu beda. Kalau mereka mungkin karena makan pokok kali ya, jadi ukurannya itu besar. Kalau kita kan yang sedang gitu aja. Nah itu. Dan rasa yogurtnya itu asinnya tuh kebangetan gitu loh, kayak ada asem-asemnya sih. Aku udah agak rada lupa. Pokoknya itu ada asin dan asemnya. Sempet enak gitu lah. Soalnya ini kok yogurt tapi kok rasanya gini gitu loh. Kalau kita kan yogurt kan rasanya agak hambar tapi enak gitu kan lama-lama. Kalau ini kok aku tuh butuh beberapa hari gitu loh untuk beradaptasi dengan yogurt. Soalnya kan aku beberapa hari stay di host aku yang pertama ini. Jadi setiap malam itu ketemu yang namanya yogurt. Entah itu makan nasi, entah itu makan yogurt, entah itu makan spaghetti. Dia tuh selalu nyediain yogurt, tiada hari tanpa yogurt. Itu host aku yang pertama. Nah di host aku yang kedua, sehari sebelum departure aku ke Indo, balik ke Indo, itu aku hostnya ke tempat yang cewek. Kan sebelumnya aku cowok, tapi kami nggak berdua aja ya yang di host cowok ini, ada juga teman ceweknya. Nah itu di host aku yang pertama. Di host aku yang kedua itu malahan dia nyediain butter. Kalau sebelumnya kan nyediain yogurt, kalau host aku ini yang cewek ini nyediain butter. Tapi aku nggak makan sih, soalnya rasa butter mereka, butter Turki sama Indonesia tuh beda banget. Kalau kita kan yang aku tahu sih, aku nggak tahu ya kalau butter yang nggak ada rasa di Indonesia ini, yang kayak untuk buat kue atau segala macam, itu aku kurang tahu. Itu margarin nggak sih namanya? Iya margarin. Yang biasa aku makan sih yang Blue Band gitu, yang rasanya asin. Kalau mereka tuh bentuknya itu kayak bentuknya itu peta, butter mereka tuh peta kayak keju gitu. Pakai apa sih yang plastik warna putih itu apa namanya, aku lupa. Nah itu mereka pakai itu, dan teksturnya tuh lembek, nggak ada rasa. Itu sih yang butter mereka kayak gitu. Dan tambahan satu lagi nggak ada di dalam list, soalnya aku baru inget. Kalau kita kan orang Indonesia kan, kalau makan ada lauk terpis sendiri, ada nasi, sayur, itu aja kan paling lauk dan sayur gitu kan. Yang lain itu opsional kayak kerupuk atau segala macem. Nah kalau orang Turki tuh beda banget. Ini sih yang buat aku shocknya, bukan shock sih, kaget gitu. Shock kaget sama aja nggak sih? Ya itulah pokoknya. Yang di tempat house aku nih yang cewek ini ya, dia tuh nyediain ada buah zaitun, ada daging, ada roti juga, ada selainya juga, terus apa lagi ya, ada saladnya. Gila banget tuh, banyak banget sih. Mungkin dalam satu meja tuh 10 mangkuk tuh ada lah. Aku jadi bingung, yang mana satu yang mau aku makan gitu kan. Tapi akhirnya yang banyakan aku makan tuh roti sama saladnya tuh enak banget sih, sama ayamnya juga. Apalagi yang aku makan ya, kayaknya itu aja deh, sama selainnya juga. Soalnya aku yang tipe orang yang nggak suka aneh-aneh gitu. Jadi aku makan yang menurut aku tuh yang cocok dengan lidah aku, karena udah pernah nyoba kan sebelumnya. Jadi kayak gitu. Begitulah kira-kira pengalamanku selama di Turki, culture shock dan kejadian-kejadian yang nggak bisa aku ceritain di sini. Ini tuh beberapa aja sih, nggak semuanya. Soalnya ya ada kejadian yang buat aku shock sampai sekarang, yang buat aku hati-hati ke depannya. Sebenarnya aku mau sih nge-share, cuman itu menurut aku sih baik nggak usah gitu kan, daripada nanti ada judgement. Jadi ya udah sih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kedepannya kalau misalkan kalian mau ke Turki, harus ingat beberapa hal ini. Jadi setidaknya kalian ada gambaran gitu loh. Oh, Turki tuh kayak gini, meskipun negara yang terkenal dengan muslim yang lumayan banyak, tapi ada budaya kebaratannya yang beda banget sama Indonesia. Ya, jadi kayak gitu. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.